Oke, halo guys. Pada video kali ini saya akan berbagi info kepada teman-teman gimana sih cara kita open posisi pada koin kripto Lever USDT yang sekarang saya buka chartnya. Yang paling penting kalau misal teman-teman ingin open posisi long ataupun short pada koin ini atau koin yang lain, kita tidak bisa hanya mengandalkan support dan resisten. Oleh karena itu, peraturan di sini kita hanya akan open posisi ketika ada konfirmasi dari candle, konfirmasi breakdown atau breakout dari suatu candlestick atau pola. Kalau tidak ada pola, kita nggak usah masuk walaupun dia sudah breakout breakdown. Pertama, pada time frame 30 menit saya melihat pada koin ini dia sempat turun, lalu naik sedikit, terus turun. Dan ada hal penting yang harus kita ketahui bahwa ada banyak titik support di area sini. Kalau kita gambar rectangle seperti ini, koin ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kali pemantulan pada area ini. Bisa dipastikan bahwa area ini merupakan area yang kuat, support yang kuat. Kenapa saya menggunakan time frame 30 menit? Karena semakin tinggi suatu time frame, maka validasinya itu akan semakin tinggi. Biasanya saya akan membuat garis trend line terlebih dahulu. Di sini terlihat ada satu garis trend line. Kita bikin. Perlu kita ketahui, garis trend line bisa dikatakan valid apabila minimal dilewati oleh 3 garis seperti ini. Ini ada support, resisten 1, resisten 2, resisten 3, resisten keempat. Kenapa harus minimal 3? Karena kalau misal cuma 2 kurang kuat guys. Minimal 3 karena ini ada 4, maka saya katakan ini valid. Untuk support yang valid juga kalau misal dia dilewati oleh 3 garis ini. Ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5. Pemantulan ini berarti emang udah sangat oversold sekali ya guys. Ini. Nah, setelah kita lihat di sini sudah ada breakout di area sini. Dia merusak pola tersebut. Nah, kita bisa open posisi itu ketika candlestick itu merusak pola. Polanya ke atas berarti bayarnya menguat. Kenapa ini tuh? Ini semakin kecil mengecil seperti ini. Misal ke sini ya guys, ini naiknya kan tinggi, dia turun. Karena kalau chart itu kan naik turun. Sedangkan kalau misal makin lama makin ke kanan tuh makin lancip. Jadi dia naik sedikit tuh udah langsung potensinya lumayan tinggi. Kalau misal ini ya, ini ke sini. Kan ini sudah naik ketinggian gitu loh. Jadi dia pasti ambil nafas dulu ke bawah gitu loh, terus turun, ambil nafas. Nah, yang di area sini ini kan kecil nih, jadi kenaikannya tuh pentalannya itu enggak berat gitu loh kalau misal dia mau breakout gitu. Kenapa tuh? Nah, itu adalah alasan kenapa kita nyari konfirmasi seperti ini, breakout. Kalau misalnya di sini tuh masih panjang, sedangkan di sini tuh dikit, jadi pemantulan tenaga untuk naiknya itu masih kuat banget kan. Apalagi dia sudah di break dari trendline ini. Biasanya saya open posisi itu ketika sudah dirusak ininya, apa namanya, candlesticknya, polanya. Nah, ini kan ada resisten di sini nih. Resistennya sudah tembus sampai ke sini. Yang artinya orang-orang itu sudah kuat, dia mau membeli loh. Maksudnya resisten 1, 2, 3, 4 ini kan lebih murah daripada ini ya. Nah, orang-orang lain di luar sana aja dia mau beli di atas dari sini, di atas dari garis-garis ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sudah lumayan kuat strong bullish-nya. Oleh karena itu kita bisa open posisi di sini. Karena kalau misal kita open posisi kan bisa rugi sama untungnya tuh probabilitasnya kan 50% banding 50%.
Di sini terlihat bahwa dia sudah break ke atas, berarti kan probabilitas untuk naik lebih tinggi guys. Benar nggak guys? Untuk take profit pertama bisa kita taruh di area resisten ini. Untuk take profit 1, untuk take profit 2 kita lihat apakah ada resisten yang lain. Ternyata di sini tuh ada area resisten yang lumayan kuat, bisa dijadikan sebagai take profit yang kedua. Itu guys. Jadi kita kalau misal open posisi itu sambil lihat-lihat juga sih, nggak bisa cuman ngitung kancing baju long short langsung long gitu. Tapi kita menggunakan teori probabilitas atau kemungkinan. Di sini sudah valid, breakout, sudah retest juga. Kalau mau kita ya bisa open posisi long aja. Sini. Dengan risk reward ratio ya 1:1,5 ya. Ya misal kalau ini TP2 sini. Salah sampai sini. Gitu guys. Jadi usahakan teman-teman tuh kalau misal mau open posisi, usahakan sudah breakout dari trend line atau breakdown dari trend line. Kalau misal kita mau short ya, karena posisinya kita mau long, kita tunggu konfirmasi candle sudah jelas banget. Alasan buy-nya dia sudah breakout, sudah melewati resisten-resisten sebelumnya. Artinya orang-orang yang masih pada bimbang di sini, dia buy sell, buy sell, buy sell. Ini aja orang-orang pada berani beli di atasnya loh. Itu kan menandakan bahwa banyak orang yang berspekulasi bahwa itu akan naik gitu. Dan probabilitasnya lebih tinggi long ke atas. Karena apa? Dia sudah tembus dari support-supportnya terpental-pental terus kan. Terpental tuh maksudnya ini tuh udah murah banget, nggak ada yang mau jual di sini. Nggak ada yang untung nanti kalau jual di sini. Jadi pantulan-pantulan ini tuh sebagai konfirmasi. Nah, kita tunggu aja ya guys. Nah, seperti dugaan, dia sudah breakout dari trend line dan dia sempat sideways di sini. Para seller tuh yang nggak yakin tuh dia ngejual, tapi terlihat bahwa dia tetap melanjutkan kenaikan. Nah, di area sini juga ada yang namanya base. Base itu ketika orang-orang tuh mereka udah merasa bahwa profitnya udah cukup, dia pada nge-sell, ada yang lanjut buy karena dia yakin akan tren yang lebih kuat. Gitu guys. Makanya kenapa kalau misal melewati resisten-resisten tertentu, dia akan membuat suatu base. Base itu kayak ya ini kayak garis yang sideways gini. Itu isinya orang-orang yang sudah cukup untuk take profit, ada yang nambah muatan, ada yang dia yakin bahwa masih strong bullish. Makanya dia sampai ke take profit 2 di mana ada resisten yang cukup kuat di area sini. Dan di sini membentuk base lagi. Base di sini bisa kita buat seperti ini. Symmetrical triangle di sini. Ya, kalau misal dia tembus ke atas, ya ini potensinya naik lagi guys gitu. Tapi kalau misal dia tembus ke bawah, bisa open short dengan target terdekat di resisten ini. Gitu aja video dari aku guys. Kalau misal bermanfaat atau ada yang bingung-bingung, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you guys.